Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Ya, bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Seperti biasanya, kita akan berbagi cerita kembali dan mudah-mudahan cerita kita ada manfaatnya buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita tentang file teks ya, atau mungkin bahasa aslinya text file. Ya, sebelum lari ke hal yang teknis, ya mungkin kita akan berbicara dulu tentang ya kira-kira filosofi dari text file ya, atau file teks. Nah, ini menurut Irving Erlander ya, beliau mengatakan bahwa secara umum proses di dalam komputer ya, ini ada input, ada proses, kemudian ada output ya. Nah, mungkin di dalamnya bisa jadi melibatkan storage atau media penyimpanan ya. Dan itu yang ya selama ini belum pernah kita bahas. Mau seperti apapun sistemnya ataupun modelnya ya, bisa dikatakan pasti ada inputnya, kemudian ada proses, ada output. Tinggal nanti variasinya seperti apa. Nah, kalau kita melihat gambaran yang lebih detail ya, jadi input ini ada berbagai macam variasi ya. Jadi selama ini kita menggunakan input itu melalui media keyboard ya. Kalau dalam sehari-hari ya, input itu ya yang umum ya, kita menggunakan mouse ya, kemudian menggunakan video ya. Sementara untuk outputnya ya, outputnya ini bisa melalui speaker ya, atau melalui display di layar komputer ya. Kemudian ya suatu saat mungkin bisa jadi dicetak ke printer ya. Kemudian di sini juga ada storage ya. Storage ini bisa menjadi alat input dan juga bisa menjadi alat output. Nah, mungkin kalau di dalam gambar ini yang belum disebutkan ya, ada mikrofon ya sebenarnya ya, mikrofon.
Ya seperti contohnya di dalam pembuatan video ini ya inputnya salah satunya menggunakan mikrofon. Nah, jadi di sini ya storage atau hard disk. Ya, ya hard disk ini dia bisa menjadi alat input, ya bisa juga menjadi alat output. Ya. Nah, ketika kita menggunakan hard disk sebagai alat input dan output, ya jadi ini ya storage ini ya sebagai alat input dan output, berarti inputnya dia salah satunya adalah berupa text file. Ya, mungkin kita akan melihat dulu mengapa sih data dalam bentuk file ya entah itu berupa text file atau binary file itu dibutuhkan. Ya. Dulu kita pernah punya program ini ya bubble sort misalkan. Ya, kalau kita compile ulang G++ bubble, karena bubble sort ini antara yang naik dengan turun ini saya kira berbeda ya. Jadi ini adalah bubble naik. Kalau kita jalankan ya titik out ya misalkan banyak data ada 5 ya, kita tinggal mengisi 7 9 3 7 1 misalkan ya ini ya kita belum merasakan adanya suatu masalah ya kalau datanya ada 5 ya. Nah sekarang kalau datanya ada 100 misalkan ya, nah barulah kita merasakan bahwa ya alangkah capeknya ketika kita harus memasukkan data ya. Berarti kan kita harus mengisi 100 kali ya, 5, 7, 8, 1, 3 ya dan seterusnya ya. Ya disinilah kita merasa ya alangkah capeknya ketika kita harus memasukkan data sebanyak 100 kali. Ya jadi ya mungkin simbolannya di sini adalah ketika kita sudah punya banyak data. Ya. Kalau kita sudah punya banyak data, ya tidak mungkin kita akan memasukkan data itu satu persatu. Ya. Apalagi kalau udah ngentri data 100 ternyata programnya error, kemudian dicoba lagi 100 lagi error lagi dan seterusnya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalau datanya banyak ya. Atau misalkan ya misalkan kita sudah punya data dalam file Excel seperti ini misalkan ya ini datanya ada 38 ini mungkin kita kasih 0 ya di sini ada 39 data ya. Nah
Kalau kita sudah punya data seperti ini, ya apakah kemudian datanya mau kita entry satu-satu ya. Jadi misalkan nggak bisa kelihatan ya, mungkin dikecilkan ya. Ya anggaplah ini data yang akan kita proses ya. Jadi berapa banyaknya data? 39 ya. 7,67, ini harus bulat ya. Jadi misalkan 757555974 ya, dan seterusnya. Salah, banyaknya data 39 ya. Data ke 1 7, data kedua 5, 37, 5, 5, 9, 7, 4, 6, 6 ya, dan seterusnya ya sampai 39. Ya, ya kalau kita sudah punya data di dalam Excel ya, dalam data di dalam Excel seperti ini ya. Ya, kalau kita sudah punya data dalam format Excel ya, kenapa kita harus mengentry datanya lagi. Jadi saya kira masalah yang kedua adalah data sudah tersedia, misalkan dalam format Excel gitu ya. Ya, kan tidak mungkin juga kalau kemudian datanya di entry ulang ya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, maka untuk mengatasinya adalah bahwa data ini ya disimpan di dalam suatu file. Ya, jadi datanya disimpan dalam file. Ya. Nah, ketika data ini disimpan di dalam satu file, ya, maka file ini, ya, ini ada dua tipe ya. Yang pertama adalah text file, ya. Yang kedua adalah binary file, ya. Ya, apa sih bedanya antara text file ya atau file text dengan binary file atau file biner ya. Ya mungkin yang mudahnya adalah bahwa text file file text ini isi file text ya, entah itu karakter titik koma tanda seru tanda tanya atau A sampai Z atau 0 sampai 9 ya, ini disimpan dalam format ASCII ya. Nah, kalau binary file ya ini disimpan ya sesuai namanya juga ya, ini dalam format yang aslinya ya, yaitu dalam bentuk biner ya. Nah, sehingga apa jadinya ya, kalau format ASCII ya, ini datanya bisa dilihat secara langsung
mudah ya, kalau binary file ya ini relatif lebih sulit ya. Jadi kalau file teks ya ini ya melihat isinya ini bisa dengan perintah type ya kalau di Windows ya, atau perintah cap kalau di Linux ya, ini langsung terlihat ya. Jadi seperti program ya, program itu termasuk file teks ya. Jadi kalau saya cat misalkan bubble naik ya, maka terlihat isinya di sini ya, karena dia dalam format ASCII ya. Jadi kalau contoh file biner ini misalkan a titik out ya, di sini ada a titik out ya, ini file biner ya. Kalau kita lihat isinya ya, maka membacanya susah ya. Atau itu ada coba titik exe ya, ini membacanya relatif susah ya. Jadi itu bedanya file teks ya. Jadi kalau file teks ini disimpan dalam format ASCII, kalau file biner ini disimpan dalam bentuk biner. Ya, jadi data ini bisa disimpan dalam satu file ya. Nah, file ini ada file teks ya, atau text file, ada file biner. Nah, pada kesempatan inilah kita akan membahas teks file ini ya. Jadi ya mungkin kalau ringkasnya adalah bahwa ketika data di dalam satu sistem itu sudah banyak ya, tentu saja akan repot ketika harus di entry ulang ya. Jadi datanya sudah banyak ya, atau datanya memang sudah tersedia ya melalui sistem yang lain ya, misalkan dalam bentuk Excel atau dalam datanya ditulis pakai Microsoft Word misalkan ya, itu nanti dapat dikonversi ke file teks ya. Nah, dengan demikian untuk memudahkan maka data disimpan dalam satu file ini ya. File ini ada dua, ada text file, ada file biner. Kalau file teks ini isinya disimpan dalam format ASCII ya, kalau binary file dalam format biner ya. Jadi ini pengantar kenapa kita membutuhkan file teks ya. Kemudian kalau kenapa kita membahas file teks ya, karena ini lebih mudah terlihat langsung ya. Mengedit datanya juga dapat digunakan text editor ya, misalkan menggunakan Visual Studio Code, menggunakan Atom, atau menggunakan Notepad++ dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mungkin perintah-perintah yang digunakan ya di dalam text file ini ya. Jadi nanti ketika kita akan membaca data dari file
text ya. Ya, kita harus mendeklarasikan variabel ini if if stream ya, kemudian nama variabelnya ya. Ini yang harus kita deklarasikan. Selain deklarasi yang lain-lain ya, misalkan integer, float dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian deklarasi variabel yang if string ini digunakan untuk membuka file data ya. Jadi misalkan ini if string file data misalkan ya, nanti di dalam prosesnya jadi kita membuka file data, kemudian open. Nah, di sini disebutkan file text-nya ya. Jadi variabel yang di if stream ini yang digunakan untuk membuka file data ya. Dan ini disebutkan nama file text-nya ya. Jadi ini nama file text-nya apa. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, ini kita bisa mengecek ya, apakah kalau namanya membuka file ya berarti kan diasumsikan file ini sudah ada ya. Nah, kalau filenya belum ada gimana ya? Jadi kita bisa mengecek apakah membuka file data ini berhasil atau tidak ya, dengan menggunakan fungsi fail ya. Jadi kita bisa seperti ini, file data ini file yang di if stream tadi ya, file data fail ini kan gagal ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih tanda suruh seperti ini berarti jika file datanya tidak gagal dibuka ya, yang tanda suruh ini kan artinya not ya, not fail ya, berarti berhasil ya. Jadi ini kan kita akan membuka suatu file data. Membuka file data harusnya filenya sudah ada ya. Nah, jadi kita bisa mengecek apakah pembukaan file itu berhasil atau tidak ya, dengan menggunakan fungsi fail ya. Jadi if file data fail ya, if not file data failed, nah berarti kan berhasil. Nah, kalau berhasil nanti bisa dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Nah, kemudian ya, ini kan datanya banyak ya. Ini kan datanya banyak ya. Nah, jadi nanti hasil pembacaannya ini bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kita membuat looping while kemudian file data ini bilangan ya. Jadi
hasil pembacaannya ya ya hasil baca datanya ini akan disimpan dalam variabel bilangan ya, tinggal nanti yang bilangan ini ya ini bisa diolah, mau diolah seperti apa ya. Ya, jadi mungkin urutannya seperti ini ya. Kita mendeklarasikan if stream ya, suatu variabel tipenya if stream, di mana variabel ini nanti digunakan untuk membuka file teks ya. Nah kemudian variabel ini digunakan untuk jadi file data titik open, kemudian disebutkan nama filenya ya. Hasil pembacanya nanti bisa dicek ya apakah dia fail atau tidak ya. Kalau if not fail, nah berarti prosesnya bisa diteruskan. Nah kemudian hasil baca datanya disimpan kemana ya. Nah jadi kita bisa membuat satu looping ya, berisi while file data. Jadi file data ini akan disimpan ke variabel namanya bilangan ya. Sehingga ini nanti looping ini akan ya berulang-ulang ya, dari data pertama sampai dengan data terakhir ya. Kalau kita asumsinya datanya hanya satu kolom ya berisi bilangan ya, maka apa yang ada di dalam file teks ini disimpan dalam variabel namanya bilangan ya. Jadi nanti bilangan ini akan berisi nilai dari file, dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kalau biasanya kita menggunakan biasanya kan menggunakan sein ya. Sein misalkan bilangan gini ya. Ya. Nah sekarang diganti menjadi seperti ini. Ya demikian tadi pengantar tentang file teks ya, bagaimana filosofinya, kemudian bagaimana cara membaca file teks ya. Nah setelah ini kita akan melanjutkan dengan kita membuat coding bagaimana membaca file data yang disimpan di dalam teks file ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat kita semuanya, dan jika ada hal-hal yang kurang pas atau keliru atau salah ya mohon untuk dikoreksi ya, untuk perbaikan buat kita semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di dalam edisi yang berikutnya. Bagaimana kita membuat program untuk membaca data dan kemudian mengolahnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.